Di mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan dengan saya Bu Eka Sagita Lewati. Pada hari ini, sebelum kita mulai masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan syafaat dan hikmah untuk kita semua. Nah, pada pertemuan hari ini kita masih membahas bab pertama, bab 1. Kalau minggu kemarin kita perkenalan dan membahas tentang apa sih itu teknologi VLAN atau Virtual Local Area Network dan yang lainnya. Dan untuk minggu ini kita akan membahas kurang lebih ada 3 subbab. Yang pertama adalah jenis-jenis transmisi data, karena transmisi data itu adalah pengiriman data yang akan dikategorikan dalam sebuah administrasi infrastruktur jaringan sebelum kita membuat sebuah jaringan. Terus subbab selanjutnya juga kita akan membahas tentang membangun local area network dengan menggunakan Cisco. Yang nantinya akan berlanjut di subbab selanjutnya adalah aplikasi Cisco Packet Tracer yang akan kita gunakan untuk pembangunan administrasi infrastruktur jaringan. Jadi pada mapel Ibu kali ini kita akan mencoba membuat sebuah jaringan komputer dengan tidak menggunakan bahan, karena bahannya sangat mahal, terus kita juga tidak jumpai di pasaran umum. Makanya di mapel administrasi infrastruktur jaringan ini kita coba untuk membangun secara virtual. Maka dari itu, bab pertama yang akan kita bahas kebetulan adalah teknologi virtual local area network. Jadi tidak secara nyata, tapi secara sistem, secara aplikasi. Nah, aplikasi yang akan digunakan adalah paket Cisco, paket tracer, yang nantinya akan bisa kalian download, akan bisa kalian pahami di materi minggu depan. Kita baru akan, apa sih itu Cisco, bagaimana sih caranya, dan sebelum itu transmisi datanya apa saja. Jadi ini dulu yang akan kita bahas pada minggu ini, dan untuk paket Cisco dan yang lainnya, penginstalan dan yang lainnya akan dibahas di pertemuan kedua minggu ini. Jadi tuliskan di sini ada sebuah jaringan di mana yang jaringan sebelah sini adalah pelajar atau siswa, dan di sini adalah staff atau dari Bapak Ibu guru, di mana semua siswa nanti akan bisa berkomunikasi secara virtual. Komputer-komputer siswa akan bisa komunikasi secara virtual, secara lokal area network dengan komputer Bapak Ibu guru yang ada di sebuah jaringan sekolah. Nah, di sini juga teknologi virtual local area network adalah sebuah jaringan yang perlu adanya transmisi, transmisi pengiriman.
Pengirimannya apa? Berupa bentuk data macam-macam. Ada yang dari satu ke satu, dari satu orang ke satu orang, dari bu guru ke banyak siswa, dan seterusnya. Nanti akan kita bahas di jenis-jenis transmisi data. Nah, di sini yang pertama yang akan kita bahas adalah jenis-jenis transmisi data unicast. Ya, unicast adalah sebuah teknik komunikasi antar dua host atau antar dua terminal secara point to point, secara langsung dalam sebuah jaringan. Contoh, guru akan berhubungan langsung ke siswa, satu ke satu. Satu guru akan berhubungan langsung ke siswanya, satu orang guru. Satu orang tua akan berhubungan langsung ke siswanya atau ke anaknya itu sendiri. Hubungan pribadi contohnya itu dikategorikan dalam unicast, point to point. Jadi kalau dalam data yang ada di umum atau ada di masyarakat adalah jaringan handphone, telepon, dan yang lainnya, SMS, WA. Kalau nggak dibentuk sebuah grup, berarti kirim datanya adalah dari satu pengirim ke pengirim itu sendiri, atau nomor telepon atau telepon yang kita sering lakukan pribadi itu. Nah, transmisi data yang kedua adalah unicast. Unicast adalah sebuah teknik komunikasi data pada host yang berada dalam sebuah grup jaringan atau lebih dikenal dengan istilah one to one of many. One to one of many, dari satu ke banyak. Ya, itu. Dari satu ke banyak siswa. Dari satu memberikan perintah ke banyak komputer yang ada dalam sebuah jaringan. Berarti jaringannya secara langsung, tidak bisa dihubungkan secara pribadi. Dari satu orang, instruksinya langsung ke beberapa komputer yang ada dalam sebuah grup tertentu. Nah, selanjutnya broadcast, di mana broadcast di sini adalah sebuah teknik komunikasi dengan melakukan pengiriman data secara menyeluruh ke seluruh host atau terminal yang tersambung dengan jaringan. Teknik pengirimannya gimana? Teknik pengirimannya dari satu pengirim langsung dikirimkan ke tiga penerima atau tiga alamat host atau terminal, di mana terminal-terminal yang ada di sini juga langsung bisa berkomunikasi tanpa harus memberitahu terlebih dahulu ke host pengirim. Ini host pengirim, ini host penerima. Jadi dari sini langsung bisa berkomunikasi dari B ke C. Itu langsung bisa berkomunikasi. Beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi hanya bisa menerima, namun tidak untuk bisa berkomunikasi dalam sebuah jaringan. Nah, di sini ada juga multicast, di mana
Multicast adalah teknik pengiriman data yang dilakukan pada satu atau lebih host dalam sebuah grup yang sama yang sering disebut dengan connection one-to-many. Jadi pengiriman dalam sebuah jaringan, di sini ada jaringan pengirim A, ya. Host pengirim adalah A dan host penerima adalah B, C, dan D. Namun, akan dikirimkan bisa untuk dipilih dari host pengirim. Contoh data yang dikirim hanya untuk bagian C dan D. Maka dibentuklah dalam sebuah jaringan multicast bisa membentuk sebuah grup lagi, di mana grup tersebut ada di dalam sebuah grup. Jadi grup secara menyeluruh ini, terus kita bikin grup inti lagi, karena untuk jaringan yang host B itu tidak masuk ke dalam multicast di sini. Itu perbedaannya. Nah, setelah kita mengetahui jenis-jenis transmisi data, kita akan bangun local area network dengan katalis Cisco. Yang perlu diketahui terlebih dahulu adalah dalam pembuatan sebuah jaringan atau pembuatan katalis Cisco ini, sebuah jaringan, simbol yang harus kalian ketahui ada simbol switch. Switch dan router ini berbeda, fungsinya pun berbeda. Dalam skema sebuah jaringan akan disimbolkan router dengan bulat, ya. Bulat dengan panah yang berbeda dan bertolak belakang. Switch akan berbentuk kotak dengan panah sama bertolak belakang, di mana switch adalah sebuah paket yang melalui port-port pada sebuah switch tidak akan saling bertabrakan. Ini simbol switch dengan arah panah yang berbeda-beda. Jadi yang dua ke kanan, yang dua ke kiri. Nah, selanjutnya router. Router sendiri digunakan untuk menghubungkan dua jaringan atau lebih yang berbeda agar dapat saling berhubungan. Jadi ada in, masuk, dan ada out. Router ini bisa untuk memasukkan dan mengeluarkan, sedangkan switch ini mengatur sebuah jaringan untuk keluar dengan data yang tidak bertabrakan. Intinya adalah itu. Terus kita masuk ke subbab yang ketiga adalah Cisco Packet Tracer, di mana Cisco Packet Tracer adalah simulator alat-alat jaringan Cisco yang sering digunakan sebagai media pembelajaran dan pelatihan dan juga dalam bidang penelitian simulasi jaringan komputer. Intinya, sebuah aplikasi packet tracer yang dikeluarkan Cisco ini adalah untuk membantu kita dalam pembuatan sebuah jaringan komputer. Tujuannya untuk apa? Tujuan dari Cisco Packet Tracer atau Packet Tracer, aplikasinya dinamakan Packet Tracer, untuk menyediakan alat bagi siswa ataupun saya pribadi sebagai pengajar agar dapat memahami prinsip jaringan komputer dan juga membangun skill atau kemampuan di bidang alat-alat jaringan Cisco itu sendiri. Karena pada dasarnya alat-alat sebuah jaringan itu sangat mahal, rentan juga, setiap tahunnya berbeda-beda. Nah,
Apa sih kegunaan Cisco Packet Tracer? Kegunaan Cisco Packet Tracer di sini biasanya digunakan untuk siswa dalam sebuah jaringan Cisco Network Academy melalui sertifikasi Cisco Certified Network Social atau CCNA adalah untuk alat bantu, digunakan untuk alat bantu belajar sebagai pengganti Cisco router dan Cisco switch. Jadi kegunaan paket tracer adalah itu, untuk membangun sebuah jaringan di mana nanti kalau kalian masuk ke dalam paket Cisco, kalian juga akan bisa mendapatkan network akademinya, pembelajarannya, ada unjuk sertifikatnya. Nah, untuk mempelajari semua ini, nanti akan ada linknya di halaman terakhir, atau kalau nggak halaman terakhir, Ibu kasih di minggu depan. Fungsi paket tracer itu sendiri adalah digunakan untuk merancang sebuah sistem atau topologi jaringan yang akan diterapkan pada dunia nyata atau dunia kerja, karena kalau kita merancang topologi jaringan komputer tanpa membangun sebuah aplikasi seperti yang akan dibangun di paket tracer ini, bisa membutuhkan biaya yang sangat mahal. Contoh, kita mau bikin tower tapi kita nggak membuat simulasinya, itu akan langsung dibentuk tower dan yang lainnya terlebih dahulu dengan paket itu sendiri, itu rentannya kerugiannya juga akan lebih besar. Seperti yang di sini ada toolbar, ada button dan yang lainnya. Di sini diperjelas di toolbar yang pakai tracer. Bagian atas itu adalah primary toolbar. Di sini ada file, edit, option, view, tool, extension, dan alat bantu. Di sini ada save, ada ngeprint, ada berbesar resolusinya, memperbesar sebuah jaringan dari tampilan, minimize, dan yang lainnya. Terus yang kedua ada secondary. Di bawahnya primary toolbar ada secondary toolbar, di mana secondary toolbar juga di sini nanti ada fungsinya tersendiri-sendiri, nanti akan dibahas selanjutnya. Terus ada button toolbar, di sini juga ini yang nanti akan router, switch, dan yang lainnya, beberapa jenis mulai dari komputer, kabel jaringannya, printernya, wifi, telepon, hostnya, dan yang lainnya nanti akan kita bahas di selanjutnya. Nah, ini adalah tampilan untuk memberikan IP konfigurasi atau perintah-perintah yang ada di dalam sebuah jaringan. Nanti perintah apa saja yang harus dimasukkan, kode-kode apa saja yang harus dimasukkan, kita masuk ke bagian desktop di sini. Konfigurasi network device. Cara konfigurasi network device juga sama, di sini akan nanti dibahas, ada modulnya, power button, interface slot, dan yang lainnya akan dibahas di sini semua. Nah, itu kurang lebih presentasi untuk pertemuan kali ini. Semoga tidak membingungkan, jadi kalian juga tetap semangat. Nanti akan Ibu selingi di pertemuan selanjutnya dengan modul dari setiap minggunya. Ada beberapa modul yang harus kalian pelajari, dan modul itu harus seperti apa. Jadi jangan capek
Untuk belajar, jangan capek untuk menggapai cita-cita, tetap semangat, tetap berjuang walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Berdoa untuk pandemi biar segera berlalu supaya kita bisa bertemu lagi, amin. Kurang lebihnya Ibu cukupkan pertemuan kali ini. Jangan lupa absen di kolom komentar Google Classroom. Jadi yang belum absen atau yang kemarin ketinggalan tidak ikut pertemuan Ibu di minggu kemarin, minggu pertama, silakan kalian buka Classroom-nya, jadi tidak langsung tertinggal, langsung loncat ke pertemuan minggu ini, karena itu sebagai syarat biar kalian paham apa yang akan dibahas di minggu selanjutnya. Jadi bisa diulang-ulang terus, karena untuk yang sekarang semuanya disimpan di video, kalian juga lebih bisa untuk pahami secara menyeluruh. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk pertemuan minggu ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Salam sayang, terima kasih saya untuk orang tua yang ada di rumah yang telah membimbing kalian selama ini, selama masa pandemi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak.